Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Puji syukur kepada Allah atas semua limpahan karunia nikmatnya. Di pagi hari ini kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya, yaitu puasa Ramadan sekaligus sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempermudah jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan kehormatan disambut beliau di telaganya, mendapatkan minuman dari telaga Kausar, mendapatkan naungan dalam panjinya, mendapatkan syafaat, dan yang terakhir masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pula tempat kita ini adalah tempat yang disebut oleh Allah, yaitu Raudhah min Riyadil Jannah, yaitu taman di antara taman-taman surga, di mana Allah mencurahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, sekaligus menyebut nama kita satu persatu di hadapan para malaikat yang mulia itu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Ali kemarin, bahwa tempat zikir, tempat thalabul ilm itu disebut dengan Raudhah min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surga. Disitulah Allah mencurahkan rahmatnya, disok gitu bang ya. Dan nama kita ini disebut satu persatu di hadapan para malaikat yang mulia, satu persatu dengan bangganya. Para hadirin jamaah sholat subuh yang sangat saya muliakan, pada pertemuan kali ini kita tidak bahas perang bang ya, perisik perang ya. Poso-poso gitu. Poso-poso perang. Hari ini saya akan membahas tentang kebahagiaan. Napa Bu? Kebahagiaan. Bahagia itu wajib napa sunah napa mubah Bu? Wajib nggih. Kalau enggak bahagia berarti dosa, wong wajib ya. Gitu? Bahagia itu, saya ulangi lagi pertanyaannya. Bahagia itu wajib, sunnah apa mubah? Wajib. Sepakat Pak, wajib Pak? Sepakat ya? Berarti kalau ada orang tidak bahagia itu dosa. Betul Bu ya? Kalau ada orang yang tidak bahagia itu berarti dosa. Sebab orang susah itu tandanya dia tidak terima dengan takdir Allah. Ya. Sekali lagi, orang yang susah bolak-balik ketemu koncone siji mengeluh, ketemu koncone maneh ngeluh, itu tanda orang tidak bahagia. Dan orang yang tidak bahagia itu berarti dia tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur itu dosa. Oke? Dosa. Oleh sebab itu banyak orang yang sakit itu gara-gara susah. Gara-gara susah. Banyak orang sakit gara-gara susah. Maka saking pentingnya bahagia, saking pentingnya bahagia itu, sampai-sampai kita ini setiap hari diingatkan oleh Allah supaya bahagia. Pada waktu apa Pak? Sahur. Pada waktu sholat itu Pak. Kok sholat apa? Azan. Hayyalas sholat, hayyalal falah. Berapa kali Pak? Berapa kali ya? Hitung. Hayyalas sholah, hayyal falah itu dalam satu hari disebut berapa kali? 3. Nggih, adzan ini berapa kali? 5 kali. Kalau adzannya 2 kali kan? Nah, tambah 1 komat loh Pak. Berarti 15
15 kali. Kita diingatkan oleh Allah itu supaya bahagia. Hayyalas sholah, mari kita sholat. Hayyalal falah, mari kita bahagia. 15 kali dalam satu hari. Minimal itu ya. Kalau nanti ada azan lagi, mungkin anaknya lahir, beda lagi, ada tambahan. Masya Allah. Jadi saking pentingnya bahagia itu kita diingatkan oleh Allah supaya bahagia itu sebanyak 15 kali dalam sehari. Nah kalau kita ini hidupnya bahagia, maka insya Allah nanti meninggalnya juga bahagia. Dan sebaliknya, hidup kok susah nelongso, maka meninggalnya juga susah dan nelongso. Sebab an-nasu yamutu ala ma'asyu. Orang meninggal itu ya sebagaimana dia hidup. Nek sering senyum, meninggalnya senyum. Nek sering merengut, meninggalnya juga merengut. Otomatis Pak. Jadi jarang orang yang senyum-senyum terus meninggalnya merengut, jarang. Atau begini Pak, saya ini kan tukang foto juga. Orang itu kalau sering merengut, difoto bolak-balik merengut Pak. Nek sering senyum, difoto bolak-balik itu senyum. Akhirnya saat cepretan semari karena senyum. Tapi lah sering merengut cekrit kok elek. Lah kula niki nate Pak, ken moto tiang niku. Foto cekrit terus sik nonton Pak. Delok. Baleni Pak jarene. Tak baleni ping sekawan Pak. Akhirnya lah pancene nggih ngoten niku, mosok foto mbujuki kula jawab. Pancene sampeyan yo ngono iku. Mosok foto mbujuki ngene. Bulan-bulan ping sekawan lho Pak. Ya rada gregeten kula. Baik nggih. Jadi an-nasu yamutu ala ma'asyu. Manusia itu meninggal sebagaimana dia hidup. Jadi begitu meninggal kok bahagia, maka insya Allah selamanya di alam akhirat akan bahagia. Kalau meninggalnya dalam keadaan susah merengut, tidak terima dengan takdir Allah, maka selamanya juga nanti merengut. Kira-kira begitu Pak. Seperti halnya foto tadi. Foto ini kan begitu jepret pun belum sakit berubah Pak. Kecuali diedit lewat apa? Photoshop itu. Begitu cekret ya sudah selamanya. Misalnya foto ini pas mangap, ya selamanya mangap. Foto manten kok ono sing mangap, selamanya mangap, nggak bisa dirubah. Tetapi kok saat cepret begitu cepret senyum, maka juga selamanya akan senyum foto itu. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, para bapak, ibu dan jamaah sekalian, dulu itu saya pernah bertanya kepada jenengan semuanya kalau tidak salah. Di mana letak keadilan Allah? Sedangkan kita ini ditakdirkan dengan model atau kondisi bermacam-macam. Ada yang punya harta banyak, ada yang besok saja belum ada yang dimakan. Ono sing ganteng, ono sing gak ganteng. Di mana letak keadilan Allah? Di mana kira-kira Pak? Lah nek sing kebagian sugih nggih, oh Allah itu adil nggih. Tapi sing kebagian besok saja kurang nggih. Adil nang ndi wong aku kurangan kono sugih, jane kono kekno aku titik ngono. Ya kan begitu nggih. Di mana kira-kira? Jawabannya adalah kebahagiaan nggih. Jawabannya kebahagiaan. Jadi Allah itu mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia tanpa memberinya harta. Tanpa memberikan wajah yang ganteng atau cantik. Nggih. Lah nek wong bahagia sing ganteng mbek sing cantik tok, sing elek gak bisa bahagia, Pak. Tetapi ternyata Allah itu memberikan kebahagiaan itu rata, Pak. Tergantung orangnya mau apa enggak. Jadi orang yang tidak ganteng, wong pesek niku nggih saged bahagia. Orang ganteng juga saged bahagia. Pun sebaliknya, masih ganteng kaya apa, bisa saja dia tidak bahagia. Walaupun kaya seperti apa,
juga bisa saja tidak bahagia. Sebab sekali lagi Allah mampu memberikan kebahagiaan walaupun tanpa memberikan harta. Demikian juga sebaliknya. Allah juga mampu mencabut kebahagiaan tanpa harus mengambil harta seseorang, tanpa harus mengambil pangkat seseorang, jabatan seseorang. Allah mampu memberikan ketidakbahagiaan. Inilah letak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan ampun ngersulo, adil model apa aku ngene iki ya, tonggoku ngono ya. Tidak bisa begitu, Bang. Jadi yang disebut dengan keadilan itu kebahagiaan itu. Yang dulu pernah saya sampaikan bahwa nikmat di dunia ini sebenarnya hanya dua. Oke. Nah, Bu, kalau begini, Pak. Yang pertama kenikmatan apa nih? Mulut. Oke. Yang kedua kenikmatan daerah Jawa Tengah, oke, daerah Jawa Tengah. Dan itu tidak lebih dari sekitar 10 atau 15 cm. Ini tidak lebih 10 cm, Pak. Begitu makanan itu lewat sini sudah tidak terasa nikmat. Oke. Yaitu kenikmatan dunia itu hanya dua itu. Yang satunya daerah Jawa Tengah. Juga sama, tidak lebih dari 15 cm. Masya Allah. Jadi kalau dua itu sudah tidak bisa nikmati, karena penyakit dan lain-lain, ya sudah kenikmatan dunia seakan-akan sudah tidak ada. Nah itu dibagi rata oleh Allah. Dibagi rata. Orang jelek makan juga enak, kadang-kadang gak enak juga. Orang ganteng makan juga enak juga, kadang-kadang gak enak juga. Dan seterusnya. Nah para jamaah sekalian, kalau kita ini kepingin bahagia, itu kita ini disuruh usaha seperti apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara yang menjadikan tanda-tanda kebahagiaan manusia. Jadi kalau kita ini kepingin bahagia, maka harus bisa mengumpulkan 4 hal ini. Pengen tahu, Pak? Pengen temenan atau pengen biasa? Pengen temenan nggih? Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara yang menjadi tanda kebahagiaan manusia. Loh, apa Allah itu tidak mampu membahagiakan manusia tanpa usaha? Mampu enggak kira-kira, Pak? Mampu, ya. Allah mampu membahagiakan manusia tanpa manusia itu usaha. Tetapi kenapa Allah menyuruh kita untuk berusaha? Tujuannya adalah supaya kita ini lebih berbahagia. Nek langsung dikei ngono ten nggih, rasane iku gak marem biasa. Tapi nek usaha dhisik terus dikei itu rasanya marem. Luar biasa rasanya. Lebih berasa dan berasa lebih. Sponsor nih. Jadi tujuannya Allah kita disuruh usaha itu supaya kebahagiaan itu lebih terasa. Pak jenengan Ibu jenengan pilih pundi? Mboten lapo-lapo terus duwe anak. Sing kedua, lapo-lapo dhisik terus baru duwe anak. Seneng pundi, Bu? Ayo. Seneng pundi? Lapo-lapo sik to nggih? Nggih. Masyaallah. Lapo-lapo sik baru punya anak, terus bulan baleni suwe-suwe duwe anak. Itu lebih nikmat, Bu, daripada jenengan langsung punya anak. Ngoten nggih. Jadi usaha itu luar biasa. Tanpa usaha kenikmatan itu berkurang. Sehingga sebenarnya yang namanya enak dan nikmat itu bertolak belakang kadang-kadang. Semakin kehidupannya enak, semakin kehidupannya enak. Sebenarnya dia dikurangi kenikmatannya. Misalnya, panjenengan ini lahir di tengah-tengah keluarga yang sudah lengkap, semuanya cukup. Jenengan sudah tidak berusaha apa-apa, loh cukup kabeh, Pak. Maka yang ada hanya enak. Nikmatnya tidak begitu ada. Sebab sekali lagi nikmat itu ada karena ada usaha. Tetapi kalau kita dilahirkan dalam kondisi keluarga yang kadang-kadang kurang, itu justru kenikmatan itu muncul.
Memang tidak enak tapi nikmat. Jadi koyok-koyoke podo tapi bertolak belakang antara enak dan nikmat itu. Nah, para jemaah sekalian, jadi usaha itu untuk menyempurnakan kebahagiaan. Terus panjenengan misalnya punya bayi Bu ya. Kira-kira seneng pundi? Cepet gede, terus gedene suwi. Cepet pundi? Seneng pundi? Suwi gede, kayak biasanya nih. Utawa ndang cepet gede. Seneng pundi Bu? Seneng cepet gede? Seminggu padha bapake ngoten? Lho ya. Ya napa nggih. Jadi kadang-kadang kita ini gak sabaran Pak nggih. Tetapi itulah bentuk. Jadi bagaimana cara Allah memberikan kenikmatan kepada kita itu ya begitu itu nggih. Duwe anak cilik kitane sawi gak modot-modot. Sedina iku pancet rong dina pancet telung dina pancet. Padahal kita ndang kepengin cepet gede, ndang lungguh, ndang ngadeg, ndang melayu gitu. Ternyata itulah nggih. Itulah cara Allah untuk memberikan kenikmatan kepada kita. Bayangkan Pak, kalau jenengan punya anak, seperti anaknya sapi itu. Begitu lahir, saja wis lari-lari. Jenengan mboten saged gendong terus, didemek napa pipine didemek alise lambene ndak bisa. Lah wis mlayu-mlayu wis dolanan mbek koncone kan. Akhirnya nikmatnya kurang. Belum lagi, misalnya seminggu atau saulan padha bapake, engko lek njaluk mimi terus pundi. Nggih, gendonge ya napa Pak? Padahal gendong bayi itu kenikmatan. Lah nek wis modele wis sak padha bapake ini gendonge ya napa, mimike ya napa nggih. Terus nek pas mimi terus bapake ya napa perasaane kan begitu kan. Masyaallah nggih. Itulah cara Allah untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia. Masya Allah, tanpa kita sadari. Nah, 4 hal itu apa saja? Yang pertama adalah antakuna zaujatuhu solihah. Mempunyai pasangan, baik suami maupun istri yang baik. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, wawaladuhu abroro. Dan anak-anaknya juga baik-baik. Yang ketiga, wa khulafa'uhu sholihin. Konco-koncone, teman-temannya baik-baik semua. Dan yang keempat, wa ayyakuna rizquhu fi biladihi. Dan tempat kerjanya itu tidak begitu jauh. Tempat kerjanya tidak begitu jauh. Atau dekat. Nah, dekat ini bukan berarti 1 RT 1 RW, bukan. Tetapi tempat rizkinya atau tempat kerjanya itu tidak sampai meninggalkan keluarga selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Jadi kalau ada keluarga yang ditinggal mencari nafkah itu baik suami atau istri, kok sampai bertahun-tahun, alamat susah untuk bahagia Pak. Walaupun setiap hari sering video call misalnya. Itu susah bahagia sampai bertahun-tahun misalnya. Misalnya ditinggal ke Malaysia misalnya. Sampai 5 tahun baru pulang. Itu kan susah bahagia. Apalagi kemudian begitu pulang sing lanang kok tambah ketok ganteng, kok keramut, kok ojo-ojo ngono sing ngeramut kan gitu. Kan bahaya gitu. Terus yang di rumah juga dipamiti ketoke seneng gitu. Kan bahaya ini. Jadi yang keempat syaratnya adalah tempat kerjanya tidak jauh. Atau ya kalau ukuran kita itu 1 bulan sekali bisa pulang lah. 1 minggu atau 1 bulan, maksimal 1 bulan. Sebab 1 bulan itu wis kangen-kangen nih. Kalau ketemu itu rasanya lebih berasa dan berasa lebih. Tapi kalau sudah berbulan-bulan tuh urusannya siji meneh Pak. Sebab dulu Sayyidina Umar itu pernah keliling, ini sering saya sampaikan, pernah keliling malam-malam terus krungu wong jero omah ngeten. Kalau bahasa kita begitu gini, andaikan saya tidak takut dengan Allah maka ranjang ini akan saya buat
bergoyang katanya. Masya Allah. Terus akhirnya ditanya-tanya, berapa wanita normal masih muda itu kuat ditinggal oleh suaminya. Tanya kepada putrinya Hafsah, tanya kepada istrinya Atiqah. Dijawab ya kira-kira 4 bulanan, 4 bulan, 6 bulan gitu. Akhirnya jadi orang tadi itu salah satu suaminya itu pergi perang Pak, berbulan-bulan. Sehingga setelah itu kemudian tentaranya di rolling, setiap 4 bulan pulang, ganti yang lain. Ya, kira-kira begitu. Nah para jamaah sekalian, sebaliknya susah-susahnya orang itu kalau ketemu pasangannya elek. Akhirnya dua anak elek. Konco-konco nih elek pisan. Tempat kerjanya jauh. Waduh, ini susah bahagia, Pak. Nggih. Susah bahagia. Loh, maksudnya susah bahagia nama? Ya sulit bahagia gitu loh, nggih. Sulit bahagia. Nah, para jamaah sekalian, maka tahapan yang pertama khususnya bagi pemuda-pemudi yang belum punya suami atau istri, tahapan yang pertama adalah mencari pasangan baik suami maupun istri yang baik. Dalam kurung akhlaknya, Bu. Baik dalam kurung akhlaknya. Ayu ganteng ya memang itu yang dilihat pertama kali. Pasti orang yang dilihat pertama kali wajahnya, bukan kakinya, gitu. Bukan mobilnya juga. Pokoknya wajah itu yang pertama kali. Tetapi itu tidak menjadi pertimbangan utama. Yang menjadi pertimbangan utama adalah apa, Pak? Akhlaknya. Dalam tanda kutip agama. Sebab banyak orang yang cerai itu gara-gara akhlak, Pak. Di pengadilan agama itu banyak orang yang komplain, katanya suaminya itu terus ngaplokan. Suaminya itu KDRT, itu kan masalah akhlak. Hampir saya belum pernah dengar ada orang cerai, sampean kok cerai lapo? Bojoku pesek soalnya, enggak pernah. Okay? Jadi yang menjadi pertimbangan pertama adalah harus akhlak. Yang kedua, yang ketiga bolehlah sembarang. Mau apa saja boleh. Okay? Niki nek sing dereng gak ada pasangan, Pak. Nek sing pun gak ada pasangan ya napa? Saonoke pun nggih, saonoke. Ya wis iku nggih. Lalu bagaimana kalau ada masalah? Ya dituturi nggih. Dituturi. Cuma masalahnya adalah ketika kita mau nuturi atau nasihati, syaratnya adalah kita sudah memaafkan. Itu syarat utama, Pak. Jangan nuturi anak, nuturi bojo kok dalam kondisi belum memaafkan, ngamuk. Ya percuma, Pak. Sing dituturi mesti mendal, jenengan ngomong mboten nuturi tapi ngamuk. Maka syaratnya harus napa, Pak? Harus memaafkan, sudah dimaafkan. Jadi ibarat panjenengan mau nanam pohon, nanam napa niki? Pertanian atau perkebunan, sebelum ditanami harus digemburkan dulu tanahnya. Jadi orang yang dimaafkan itu nanti hatinya akan lembut. Tapi kalau belum dimaafkan, hatinya masih keras, Bu. Jenengan canggul mendal. Dengan tuturi mendal, tambah dibantah, tambah bantah, tambah nemen. Karena yang nuturi belum memaafkan. Lalu syarat yang kedua adalah mengajak Allah. Sebab panjenengan semuanya itu tidak bisa apa-apa. Yang bisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya mengajak Allah? Bagaimana, Pak? Minimal kalau mau nasihati itu baca bismillah, itu namanya ngajak Allah. Lah wong kita ini mau makan minum maca bismillah ya, Pak, nggih. Badhe ngomongi anak lah gak adik bismillah, gak adik ngajak Allah. Ini kan jeglak, Pak. Mau makan saja ngajak Allah. Maka kata Allah seperti yang disampaikan oleh Prof. Ali kemarin, bahwa ini redaksinya beda nggih. Ana jalisun ma'aman dzakarani. Saya ini duduk-duduk atau membersamai dengan orang yang menyebut atau mengingat aku. Ketika kita ini mau menasihati anak, mau menasihati istri,
itu baca bismillah minimal, maka itu sama dengan mengajak Allah. Dan Allah pasti ikut di situ. Dan nanti yang akan memecahkan masalah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah sekalian, baru yang kedua itu anak. Istrinya sudah baik, kemudian anaknya baik-baik. Lalu setelah anaknya baik, otomatis akan mendapatkan teman-teman yang baik pula. Jenengan gak ada anak api terus jenengan pondokno. Otomatis anak ini koncone anak pondokan santri nggih. Jenengan nggih ngoten. Otomatis jenengan koncoan karo wali-wali santri itu nggih. Begitu sambangan ketemu terus ngobrol-ngobrol. Jadi istri baik, kemudian anak baik, terus yang ketiga apa? Koncone api-api nggih. Otomatis nih Pak, istri yang baik akan melahirkan anak yang baik. Anak yang baik, istri yang baik akan mencari teman-teman yang baik pula. Nek anak istri pondokno ya otomatis koncone santri-santri. Ustad-ustad, kiai-kiai. Jenengan akhirnya lebih akrab dengan ustad. Lebih akrab dengan kiai. Nah, kira-kira begitu. Nah, para jamaah sekalian, baru yang keempat adalah apa? Apa wow? Tempat kerja, tempat kerja. Jadi tempat kerja yang tidak begitu jauh, tempat kerja yang tidak begitu jauh. Itu yang keempat, yang keempat. Dan ini yang terakhir, tidak perlu penjelasan juga. Jadi yang pertama apa? Istrinya baik. Yang kedua, anaknya baik. Yang ketiga, teman-teman yang baik. Dan yang keempat adalah tempat kerja yang tidak begitu jauh, masih bisa dijangkau. Demikian para jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.